lengkap saya Suyaryo Balapurnyawa dengan NIM 2892350036. Saya dari Prodi Manajemen, mata kuliah perpajakan. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas yang mengenai dasar-dasar perpajakan, timbulnya pajak terutang, jenis-jenis pajak penghasilan, dan pajak bumi dan bangunan. Lihat dari pertama itu kan pengertian dasar-dasar perpajakan. Yang pertama itu pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dipaksakan tanpa kontrak prestasi langsung. Nah, dapat kita lihat bahwa pajak ini adalah untuk kepentingan suatu negara dan bisa membangun kerjasama. Nah, di sini ada menurut para ahli, yaitu menurut DRPJE Andriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksa yang terhutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan undang-undang. Nah, dapat kita lihat bahwa pajak ini adalah yang dapat dipaksakan atau dapat kita membayar setiap bulan karena wajib kita sebagai orang Indonesia membayar pajak tersebut. Dapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara dan menyelenggarakan pemerintah. Nah, dan juga dapat kita, dan ini untuk kepentingan negara dan menyelenggarakan pemerintah. Dapat kita lihat bahwa dengan adanya pajak ini dapat kita membantu pengeluaran berhubungannya negara kita untuk bekerja sama. Nah, itu di sini yang kedua itu menurut DR Rahmat Sonimetro SH, pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, dapat kita lihat bahwa menurut dari Rahmat ini, pajak adalah iuran kas yang berdasarkan atau yang terdapat dalam suatu undang-undang yang tidak dapat bertimbal balik. Contohnya, kita sudah memberikan kewajiban kita kepada suatu negara dan kita tidak akan mendapatkan timbal baliknya. Itu seperti apa? Di sini untuk fungsi perpajakan. Fungsi perpajakan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi anggaran atau disebut dengan fungsi budgetair. Dalam fungsi ini, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun bangunan. Nah, dapat anggaran. Nah, di sini anggarannya itu adalah salah satu sumber dari sumber penerimaan pemerintah. Nah, dengan adanya pajak ini dapat kita membantu pemerintah dan mengeluarkan suatu anggaran. Nah, yang kedua itu fungsi mengatur atau disebut dengan fungsi reguler. Dalam fungsi ini, pajak dianggap mengatur dan mencapai tujuan tertentu di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, keamanan, dan fungsi mengatur. Nah, fungsi itu dianggap dia mengatur untuk mencapai tujuan yang sama. Contoh, dalam bidang politik, dalam bidang budaya, dalam bidang ekonomi, keamanan dan pertahanan. Contohnya dalam bidang politik itu dapat kita membangun politik yang bagus. Dan dengan cara apa? Nah, dengan cara kita mengatur untuk mencapai tujuan yang sama. Ada macam-macam pengikat di Indonesia. Yang pertama itu ada pajak adalah iuran wajib pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan serta tidak mendapat langsung jasa timbal atau kontrak prestasi serta dapat ditunjuk serta digunakan untuk membelanjai biaya-biaya dan pengeluaran umum pemerintah. Yang kedua itu ada retribusi, adalah pembayaran kepada negara yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bermanfaat fasilitas negara. Contohnya retribusi parkir, pasar, izin membuat bangunan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu sumbangan atau iuran adalah biaya-biaya yang dapat dibayar kepada negara untuk prestasi tertentu. Prestasi ini ditunjukkan kepada seluruh masyarakat, melainkan hanya untuk sebagai tertentu saja. Contohnya sambungan wajib, pemeliharaan, pesaran jalan. Nah, di sini yang keempat itu penerimaan negara
bukan pajak, yaitu dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Ini ada beberapa asas dalam perpajakan. Yang pertama itu adalah asas yuridis, yang kedua hak-hak binus, yang ketiga hak wajib pajak, yang keempat terjamin hak wajib pajak, yang kelima itu asas ekonomi, yang keenam asas finansial, yang ketujuh itu asas domisili, dan yang terakhir itu asas sumber dan asas kebangsaan. Nah, di sini ada jenis pajak menurut golongan. Yang pertama itu pajak langsung, pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak penghasilan itu PPh, dan pajak bumi dan bangunan PBB dan lain-lainnya. Yang kedua itu pajak tidak langsung, pajak yang membebankannya dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan lain-lain. Di sini ada jenis pajak menurut sifatnya. Yang pertama itu pajak subjektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan subjek pajak, baru kemudian ditemukan oleh objek pajaknya. Contoh pajak penghasilan atau PPh, dan objek adalah penghasilan. Nah, yang kedua itu pajak objektif. Pajak yang pertama-tama melihat keadaan objek pajak meliputi benda atau keadaan perbuatan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, baru kemudian ditentukan subjek pajak. Tidak mempersoalkan apakah subjek ini bertempat kedudukan di Indonesia atau tidak. Contohnya itu pajak pertambahan nilai atau PPN dan PPNBM. Untuk materi keduanya itu adalah pengertian timbulnya pajak terutang. Nah, timbulnya utang pajak yaitu saat diundangkannya untuk undang-undang pajak serta telah dipenuhinya syarat subjektif dan objektif dari utang pajak tersebut. Artinya, apabila suatu undang-undang pajak diundangkan oleh pemerintah, maka pada saat itulah timbulnya utang pajak sepanjang apa yang diatur dan dalam undang-undang tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang atau dipenuhi syarat subjek dan objek. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system. Di sini ada hapus utang pajak. Yang pertama itu pembayaran utang pajak diselesaikan dengan pembayaran pajak yang dilakukan. Yang kedua itu kompensasi utang pajak diselesaikan dengan kompensasi pajak yang telah dilakukan. Yang ketiga itu dalursa utang pajak diselesaikan dengan berakhirnya masa pajak atau dalursa. Yang keempat itu pembebasan utang pajak selesai karena ada kebijakan pembebasan pajak. Yang kelima itu penghapusan utang pajak diselesaikan dengan cara penghapusan. Yang keenam itu pengecualian pajak atau tax incentive atau utang pajak dikecualikan. Ada menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang KUP, pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di dalam masa pajak, PPh dipotong atau dipungut pihak lain. PPh pasal 21, 22, 23 dan 26. Nah, itu PPN-nya. PPh dibayar sendiri setoran masa PPh pasal 25 dalam tahun pajak, pajak penghasilan dari perhitungan akhir tahun untuk PP yang mempunyai kewajiban subjektif setahun penuh. Nah, di sini ada bagian tahun pajak penghasilan dari perhitungan akhir tahun untuk PP yang mempunyai kewajiban subjek tidak setahun penuh. Nah, itu menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, PPSP utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan.
Di sini ada paham timbulnya utang pajak. Teori material utang pajak timbul dengan sendirinya karena telah memenuhi syarat tatbestand yang terdiri dari keadaan-keadaan peristiwa atau perbuatan tertentu yang ditemukan oleh undang-undang terpenuhi syarat subjektif dan objektif. Nah, di sini ada teori formal utang pajak timbul pada saat dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiksus. Yang pertama itu fungsi SKP menimbulkan utang pajak. Dasar penagihan pajak menentukan jumlah pajak terutang dan Fiksus berperan aktif. Nah, di sini ada pengertian jenis-jenis pajak penghasilan. Yang pertama itu PPH pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yaitu subjek PPH pasal 21. Subjek pajak PPH pasal 21 pegawai, penerimaan pensiun, penerimaan hormonium, penerimaan upah atau upah harian, mingguan, borongan, dan satuan. Kelima itu OP lainnya dan menerima atau memperoleh penghasilan sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan dari pemotongan pajak. Di sini ada bukan objek PPH pasal 21. Yang pertama itu pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa dan beasiswa. Yang kedua itu penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh wajib pajak. Yang ketiga itu iuran pensiun yang dibayar kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari iuran THT atau JHT kepada badan penyelenggaraan jam sotik yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat itu penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah. Yang kelima itu kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. Yang keenam itu penghasilan yang dibayar kepada PNS, TNI atau Polri, golongan lain-lain ke bawah pangkat letu atau ajun itu ke bawah yang dibebaskan kas negara atau daerah. Yang ketujuh itu zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah. Ini ada definisi pajak pasal 22. Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor dan kegiatan usaha di bidang lainnya. Yang pertama itu impor barang. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintahan pusat atau daerah. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau D yang dananya dari belanja daerah atau negara. Yang keempat, penjualan penghasilan produk yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar jenis Pertamax, Super, dan gas. Yang kelima itu dan lain-lain ditentukan oleh undang-undang. Nah, di sini ada bukan objek PPH pasal 22. Impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan keputusan Ditjen Pajak Tidak Terutang PPH dinyatakan dengan syarat keterangan bebas atau SKB PP pasal 22. Nah, yang kedua itu impor barang yang dibebaskan dari bea masuk. Yang ketiga itu impor sementara jika akan diekspor kembali. Nah, yang keempat itu pembayaran yang jumlahnya paling banyak 100 juta dan tidak merupakan pembayaran tentang terpecah-pecah. Yang kelima itu pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, dan benda pos. Yang keenam itu atas impor
emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. Yang ketujuh itu pembayaran atau pencairan dana jaring pengaman sosial oleh KPN. Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan PBB merupakan potensi yang harus diteruskan digali dalam menambah penerimaan daerah, dikarenakan objek pajak ini adalah budiman dan bangunan, bumi dan bangunan yang jelas sebagai besar masyarakat memilikinya. Hanya saja pemungutan PBB seringkali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang pemahaman masyarakat yang sangat sempit, menginjak pajak sampai pada metode pemungutan yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya. Pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hal tersebut di atas berkaitan dengan penarikan pajak bumi dan bangunan dari Kabupaten Pamekasan ditemukan permasalahan banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga menimbulkan penunggakan pajak bumi dan bangunan dengan jumlah yang cukup besar. Sehubungnya dengan latar belakang di atas, maka pemusatan masalah pada penelitian adalah bagaimana kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB pada Dinas Pendapat Daerah Kabupaten Pamekasan. Kita lihat konsep pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan disingkatkan PBB adalah penghutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberi manfaat dan status sosial ekonomi bagi seorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Kita lihat nilai jual objek pajak. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP sendiri adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru. NJOP yang dimaksud adalah pertama itu perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lainnya sejenis yang letaknya, pendekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui lainnya. Yang B-nya itu nilai perolehan baru. Suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang kurangi dengan penyusutan berdasarkan fisik objek tersebut. C-nya itu nilai jual pengganti. Suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak berdasarkan pada hasil produk objektif pajak tersebut. Besar NJOP ditentukan berdasarkan klarifikasi. Ini ada NJOP menurut ahli. Menurut Darwin, konsep mendasar dalam penilaian NJOP bumi adalah pengertian mengenai harga, biaya pasar, dan nilai. Pengertian tersebut menjadi dasar pelaporan dan analisis hasil laporan penilaian. Pemahaman juga dibutuhkan bagi pemberi tugas maupun masyarakat yang menggunakan hasil dari penelitian. Di dalam Undang-Undang PBB, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 maupun Undang-Undang DPRD Nomor 28 Tahun 2009 dicantumkan pengertian dari NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP tentukan melalui perbandingan harga dan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
Nah, di sini ada objek pajak yang ditunjukkan dengan klasifikasi pajak bumi dan bangunan, yaitu pengelompokan dari bumi dan bangunan menurut dari nilai jual yang digunakan sebagai pedoman dan juga untuk memudahkan dalam perhitungan pajak bumi dan bangunan yang terutang. Yang bukan termasuk objek pajak, sebenarnya tidak semua tanah dan bangunan yang ada di yang dapat menjadi objek dalam pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ada beberapa objek pajak yang masuk dalam objek pajak bumi dan bangunan. Objek tersebut dilihat berdasarkan manfaat dan kegunaannya. Itu yang pertama, digunakan untuk kepentingan umum di bidang-bidang berikut ini: sosial, ibadah, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, dan sejarah. Yang kedua itu dipergunakan untuk kepentingan menjaga flora dan fauna seperti hutan, suaka alam, hutan lindung, dan taman nasional. Yang ketiga itu dipergunakan untuk kepentingan negara dan atau organisasi internasional. Di sini ada subjek pajak. Subjek pajak PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah pihak yang dikenakan wajib untuk membayar pajak atas objek pajak berupa tanah dan atau bangunan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi subjek pajak PBB dapat berupa orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi atau tanah dan atau memanfaatkan dari bangunan. Berikut adalah beberapa subjek pajak tersebut. Nah, di sini saya akan mengambil satu saja, yaitu pemilik tanah atau bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas tanah atau bangunan. Sekian dan terima kasih dari materi yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau penyampaian kurang bagus atau kosakatanya kurang bagus, mohon dimaafkan. Terima kasih.